Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita akan membahas isu-isu politik di akhir masa jabatan Jokowi yang tinggal sebentar lagi, tinggal beberapa hari, maka sang Kaisar Raja Jawa akan tumbang di tanggal 20 Oktober 2024, saudara-saudara sekalian. Dengan itu, tanggal 20 Oktober akan dilantiknya Prabowo Gibran, saudara sekalian. Tetapi ada berita yang disampaikan langsung oleh Pak Jokowi yang ditanyakan oleh para wartawan, apakah Pak Jokowi hadir di pelantikan Prabowo Gibran? Beliau sampaikan, beliau tidak akan hadir. Kemungkinan besar tidak akan hadir di pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Beliau sampaikan beliau akan pulang ke Solo dan mau tidur. Ya, kita melihat apa yang disampaikan sungguh membingungkan teman-teman semuanya, karena kita ketahui sendiri apa yang selalu disampaikan banyak di wartawan, kadang ngomongnya sen kanan, beloknya sen kiri. Ya seperti itu, ini adalah salah satu bentuk hal yang tidak baik yang dicontohkan oleh seorang pemimpin yang membohongi rakyatnya. Karena setelah itu, dengan penyampaian Pak Jokowi, setelah itu para jubir-jubir istana mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sendiri mengenai hadir dan tidaknya di pelantikan Prabowo Gibran. Ini adalah klarifikasi dari para pembicara istana mengenai hal tersebut. Dari apa yang disampaikan oleh Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Menseknek Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 20 Oktober mendatang di gedung DPR RI. Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal sudah mengatakan datang di pelantikan. So pastilah Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober, kata Pratikno di ruang wartawan Istana Kepresidenan Selasa 8 Oktober 2024. Ya teman-teman semuanya, pihak istana telah mengklarifikasi melalui para jubir-jubirnya. Itu artinya Jokowi hadir di acara pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran apabila Gibran bisa dilantik. Berarti kita ketahui Pak Jokowi sampaikan seperti itu artinya dia membohongi rakyat Indonesia dengan penyampaiannya itu sebagai seorang presiden. Tapi pada akhirnya beliau hadir. Ini saya bingung dengan seorang pemimpin yang seperti ini yang memiliki sepertinya main-main. Apa yang disampaikan sepertinya sungguh membingungkan saudara-saudara sekalian. Kadang beliau sampaikan A, besok B. Ya begitulah seorang presiden kita yang mau lengser, saudara sekalian. Silakan kalian nilai sendiri. Selama ini yang kalian mengikuti perkembangan beliau, pasti kalian tahu apa yang beliau sampaikan selalu tidak sesuai dan banyak melencengnya. Apakah itu seorang ciri-ciri pemimpin yang harus dicontohkan? Seperti teman-teman, saya rasa sangat jauh dari seorang pemimpin yang harus konsisten dengan apa yang harus disampaikan, saudara sekalian. Beliau akan kembali ke Solo katanya dan selalu ditanya, tapi tidak tahu ke depannya seperti apa. Dan beliau selalu sampaikan itu, saudara sekalian. Dan pada akhirnya beliau akan kembali ke gorong-gorong, berasal dari gorong-gorong dan kembali kepada gorong-gorong. Itu isu yang lagi berkembang saat itu. Jokowi, kau kembali ke gorong-gorong karena kau berasal dari gorong-gorong. Jadi ini adalah isu-isu yang berkembang dari masyarakat. Melihat dari
akhir dari masa jabatan akhir jabatan dari Pak Jokowi ini, biasanya presiden-presiden sebelumnya di akhir masa jabatannya rakyat Indonesia pasti pada umumnya sedih dengan meninggalnya atau melengsernya presiden. Di akhir setiap presiden kita ketahui di SBY sendiri, Megawati dan presiden sebelumnya di akhir masa jabatan atau lengsernya pasti masyarakat atau rakyat merasa sedih pada umumnya. Tetapi di akhir masa jabatan Jokowi ini yang ada bukan sedih, tapi orang merasa jengkel, marah, dan lain sebagainya. Tidak ada kesedihan yang terpampang pada masyarakat pada umumnya, khususnya para intelektual, para tokoh-tokoh bangsa ini yang merasa sedih atas meninggalnya atau telah masa habis jabatannya seorang presiden. Tidak ada sama sekali. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang salah pada kebijakan dan langkah langkah Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini. Karena kita melihat sendiri, baik masalah pendidikan, hukum, ekonomi, itu rusak. Masalah konstitusi, masalah demokrasi, sebagaimana di akhir masa jabatannya, dia telah melakukan berbagai macam hal yang tidak baik dalam mencerminkan sebuah bangsa. Tetapi di akhir masa jabatannya bukan beliau memperbaiki dengan kebijakan yang baik, tetapi membuat langkah-langkah yang seakan-akan beliau tidak percaya dia akan lengser di tanggal 20 Oktober nanti. Sebagaimana kita ketahui di akhir masa jabatannya, saudara sekalian, pada umumnya seorang pemimpin atau apalagi seorang presiden akan mengakhiri jabatannya dengan kebijakan-kebijakan yang baik, membuat hal-hal yang baik sehingga orang lupa dengan apa yang buruk yang telah terjadi sebelumnya. Sehingga di akhir masa jabatannya penuh kesan dan orang merasa ditinggalkan. Ini sekarang kan nggak merasa ditinggalkan. Itu menjadi pertanyaan kita, kenapa orang-orang tidak mau sedih dengan lengsernya Jokowi dari presiden sebagai presiden. Karena kita melihat teman-teman semuanya di akhir masa jabatannya hal-hal yang kontroversial yaitu membuka kerang mengekspor pasir laut ke Singapura. Beliau beralasan karena itu adalah sedimen, jadi kita harus jual karena mengganggu lalu lintas kapal. Tetapi saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, di dalam negeri kita pun penuh dengan masalah dengan tenggelamnya pulau. Sebagaimana kita ketahui Jakarta, daerah Pantura itu terancam tenggelam, itu fakta. Itu sangat fakta saudara sekalian. Dan itu kalau Pak Jokowi sebagai negarawan pasti memikirkan negeri ini yang terancam tenggelam, tetapi beliau malah memilih menggunakan sedimen atau pasir tersebut untuk menjual ke Singapura. Mereka bisa reklamasi pulau mereka, saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan. Ditambah lagi kasus akun Fufafa yang tidak jelas sampai saat ini, belum ada kejelasan pemerintahan, tidak bisa menjawab karena memang sepertinya itu adalah dugaan kuat adalah milik saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Bung Suryo, bahwasanya Bung Roy Suryo, bahwasanya akun tersebut dimiliki oleh Gibran 99,9% itu adalah milik Gibran. Itu juga ditambah lagi dengan pesawat jet pribadi Kaisang yang menjadi suatu persoalan problematika dalam keluarga mereka itu sendiri, dinasti politik dan lain sebagainya. Itu yang membungkus Pak Jokowi di akhir masa jabatannya sehingga orang tidak merasa sedih dengan lengsernya beliau sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Saudara-saudara sekalian, hanya orang yang tidak mau memikirkan pasti akan menganggap berhasil, tetapi pada kenyataannya semua itu dibungkus oleh hal-hal manipulasi, survei-survei
mengalihkan isu untuk menutupi Jokowi dari segala hal-hal yang dilakukan yang tidak baik, sehingga kita terlabui dengan hal-hal seperti itu, saudara-saudara sekalian. Oke, saudara-saudara sekalian saya hormati dan saya banggakan. Itu saja. Apakah kalian merasa sedih dengan akhir masa jabatan Jokowi? Kalian bisa komen di komentar di bawah. Apa ekspresi kalian mengenai lengsernya Pak Jokowi dari presiden sebentar lagi? Apakah beliau akan kembali ke gorong-gorong sesuai asalnya, ataukah beliau akan berada di pemerintahan dan menjadi seperti duri dalam daging, saudara-saudara sekalian? Oke, terima kasih. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.